Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SKB Hukum MA. Kali ini aku akan menjelaskan terkait analis perkara peradilan tahun 2024. Infonya ini pemahaman berdasarkan diriku pribadi. Kalau pengen info yang lebih fix, silakan tanya ya ke ini email, rekrutmen CASN, WhatsApp MA, Twitter MA, TikTok MA, Instagram MA, itu ya ke sini itu yang info yang lebih pasti. Cuman ini aku diskusi buat kalian yang mungkin masih bingung memahami terkait info-info dari grup-grup gitu ya. Oke, kita akan membahas video ini terkait analis perkara peradilan tahun 2024. Nih, jadi analis perkara peradilan itu butuh 827. Ada 827 yang terbagi jadi umum 740, putra-putri lulusan terbaik 85 orang, putra-putri Papua 2 orang ya. Nah, terus kualifikasi pendidikan, nah ini S1 di sini tercantum S1 hukum, S1 perbandingan mazhab, ilmu parlak, S1 hukum pidana Islam. Lalu gimana Bang? S1 ilmu hukum Bang, S1 apalagi hukum keluarga Islam Bang, al-aqwalus syakhsiyah, S1 eh, hukum ekonomi syariah gimana Bang? Nah, ini ya jawabannya yang ada di poin nomor 2 ini, screenshotan bahwa cuma untuk syariah hanya diperuntukkan ini tidak perkara semua sarjana hukum Islam dan sarjana hukum dan hukum Islam serta syariah masih bisa Pak merujuk ke rekrutmen tahun lalu. Kalau kita lihat di tahun lalu, kalian bisa lihat videoku tahun lalu itu ngebahas tentang kualifikasi pendidikan, masuk itu ya hukum ekonomi syariah itu masuk ya. Selama sarjana hukum, sarjana SSY bisa nih sarjana SSY S1. Nah, kecuali melainkan ekonomi syariah, sarjana ekonomi syariah, nah itu nggak masuk. Jadi selama kalau di atas 2018 tuh sarjana kalian tuh sarjana hukum ya. Iya, sarjana hukum. Pokoknya semenjak 2018 tuh sarjana syariah tuh berubah jadi SH juga semua. Jadi bisa masuk ke kualifikasi pendidikan analis perkara peradilan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Min untuk TOEFL bisa pakai prediksi nggak? Nah, bisa ya. Intinya TOEFL ini teman-teman dari nilai ambang batas lah gimana 450 gimana caranya gitu mau TOEFL prediction ITP jadi yang penting TOEFL kalian berbentuk sertifikat nggak bisa live score intinya tuh sertifikat terus ada nilai buktinya misalkan 450 yang keluarkan mau di kampus kah kelembagaan di Pare kah kelembagaan di online kah ada kan prediksi online kan selama mengerjakannya sendiri mengerjakannya itu betul-betul layak untuk memang itu hasil jerih payah kita ya diterima. Terus nih untuk kan ini kita lihat ya di pojok kanan atas nih SKB ini ada CATBKN, ada wawancara sama tes kesegaran jasmani. Nah, kesegaran jasmani ini gimana, Bang? Meliputi apa aja? Ketahanan, kekuatan, kelincahan sama kecepatan. Ya belum ada sih. Mungkin nanti infonya itu ada misalkan kalian lulus SKD nanti ada diinfokan Mahkamah Agung menginfokan apa saja yang diujiankan melalui surat resmi. Jadi dari Mahkamah Agung adminnya sendiri bilang ketahanan mungkin ya push up, pull up, kekuatan, kelincahan dari berlari, kecepatan berlari, berapa ngeliling ke lingkaran. Coba teman-teman lihat aja, nanti ku bantu juga dari gimana sih kalau di Kemenkumham itu, gimana sih kalau biasanya CPNS yang dia lulusan SMA biasanya itu ada itu kesemaptaan. Tapi menurutku nggak sampai berenang sih nggak sampai berenang karena agak sulit kalau berenang ya ngukurnya gimana paling pull up sit up push up sama lari sih menurutku sih itu karena itu kayaknya yang pasti yang itu terus apakah analis perkara peradilan ini diproyeksikan jadi calon hakim nih jawabannya untuk formasi APP tahun ini tidak diproyeksikan menjadi calon hakim ya S1 ilmu hukum bisa mendaftar nah mungkin kedepannya nih menurutku nanti calon hakim ini diambil dari PNS luar PNS luar dibuka untuk umum juga dibuka untuk pegawai tapi nanti mungkin ya ini nggak tahu juga pokoknya sebelum ada surat resmi nggak bisa diprediksi jadi ditunggu aja surat resminya jadi mungkin itu seputar pertanyaan kalian terkait analis perkara peradilan dan mungkin terjawab penempatannya di mana bang ya penempatan di seluruh Indonesia kalian nggak bisa milih jadi siap-siap aja oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan kalau ada bentuk pertanyaan silakan terus di kolom komentar kalau aku ada waktu luang ya karena sibuk banget cakim dari pendidikan nanti ku bantu jawab teman-teman yang tahu jawabannya juga silakan bantu jawab di kolom komentar atau DM di
Instagram Rifki Al Bukhari, nanti diskusi kita di sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.